Pemirsa, Anda masih bersama kami di IDX First Session Closing. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa bursa karbon akan diluncurkan pada 26 September 2023. Dengan hadirnya bursa karbon, Indonesia berharap bisa mengambil peran dalam pengendalian dampak perubahan iklim secara global. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bursa karbon akan diluncurkan pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar di awal pekan. OJK memastikan bahwa saat ini semua pihak terkait tengah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon di Indonesia. Perdagangan karbon melalui bursa karbon. Rencananya peluncuran bursa karbon yang perdana perdagangannya itu akan dilakukan tanggal 26 September ini. Jadi minggu depan. Artinya bahwa semua proses yang mendukung keberhasilan, kesuksesan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon ini, mulai dari yang paling hulu, penyiapan kegiatannya, penyiapan unit karbonnya. Sebelumnya OJK telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Adapun bursa karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbo. Dengan hadirnya bursa karbon, Indonesia berharap bisa mengambil peran dalam pengendalian dampak perubahan iklim secara global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, dalam mengurangi emisi karbon tentu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya dengan ini melalui perdagangan karbon, di mana transaksi karbon diharapkan bisa mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca atau mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Ya, pemirsa, perdagangan karbon melalui bursa karbon ini menandai babak baru upaya besar Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal tersebut pun diungkapkan oleh OJK yang juga ini sekaligus mengumumkan tanggal peluncuran bursa karbon di Indonesia. OJK menyebutkan bahwa pada peluncurannya nanti, semua proses yang mendukung keberhasilan dari perdagangan karbon mulai dari hulu, persiapan kegiatan, persiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi hingga keberhasilan perdagangan karbon akan bergantung pada ekosistem yang dijalankan. Sementara itu, sebagai gambaran, perdagangan karbon sendiri ini adalah jual beli sertifikasi atau izin untuk menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah tertentu. Sertifikasi atau izin pelepasan karbon itu disebut juga sebagai kredit karbon atau kuota emisi karbon. Nah, selanjutnya pemirsa, terkait dengan perdagangan karbon, setelah sebelumnya mengajukan permohonan kepada OJK, Bursa Efek Indonesia akhirnya resmi ditunjuk menjadi penyelenggara bursa karbon di Indonesia. Nah, pemirsa, lantas seperti apa persiapan BEI dalam mendukung perdagangan karbon? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Bursa Efek Indonesia resmi ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan menjadi penyelenggara bursa karbon. Bursa karbon sendiri akan meluncur secara resmi pada tanggal 26 September 2023. Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Bursa Efek Indonesia tengah melakukan sejumlah persiapan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan bahwa saat ini Bursa Efek Indonesia sedang melakukan finalisasi peraturan bursa karbon. Pada tahap awal yang ditargetkan adalah pembangunan infrastruktur dan ekosistem bursa karbon yang baik. Seperti yang dimaksud ialah terpenuhinya supply dan demand, serta pengembangan sistem perdagangan dan pengawasan yang baik. Terkait perdagangan karbon, Bursa Efek Indonesia menegaskan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta POJK Nomor 14 Tahun 2023, dinyatakan bahwa unit karbon adalah efek layaknya efek lainnya seperti saham, obligasi, atau ETF, ataupun waran terstruktur. Bursa Efek Indonesia pun belum memiliki rencana pembentukan direktorat khusus yang akan mengurus bursa karbon. BI menyebut nantinya akan ada pihak lain yang juga turut berperan dalam penyelenggaraan bursa karbon. Misalnya Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang disebut akan berperan dalam hal penyediaan dana. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya pemirsa, mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari 3 cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Protokol Kyoto pada 11 Desember 1997. Lantas pemirsa, siapakah pembeli dan penjual kredit karbon? Pembeli kredit karbon adalah industri, negara, atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tinggi karena menggunakan bahan bakar fosil atau mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Misalnya saja pabrik baja, pembangkit listrik batu bara, atau pembangkit listrik gas, data center, dan juga sektor transportasi. Adapun para penjual kredit karbon adalah perusahaan atau negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi karbon atau yang kegiatannya menghasilkan sedikit sekali karbon dioksida. Contohnya antara lain misalnya perusahaan konservasi hutan, pembangkit energi terbarukan, atau kegiatan pengolahan sampah organik. Nah, untuk itu agar perdagangan karbon lebih terorganisir, maka ditunjuklah satu pihak, misalnya dalam hal ini BEI sebagai penyelenggara perdagangan karbon yang akan mengakomodir baik penjual ataupun pembeli kredit karbon. Dan pemirsa, sementara itu kehadiran bursa karbon dinilai dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang energi baru terbarukan, termasuk bagi sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia. Lantas bagaimanakah realisasi bursa karbon dan emiten-emiten berbasis EBT di Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Sehubungan dengan akan diberlakukannya bursa karbon, sejumlah emiten yang bergerak di bisnis energi baru terbarukan diprediksi akan mendapat keuntungan dengan penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia. Sinar Investment Information meraih sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menunjukkan rencana perdagangan saham EBT. Ia menyarankan investor untuk hold saham PGO, KEN, ARKO, dan PRPT dalam jangka menengah. Adapun berdasarkan data penutupan perdagangan sesi 2 19 September 2023, 4 saham berbasis EBT menunjukkan pergerakan impresif. Dalam 6 bulan terakhir, saham PGO melesat 76,57% ke level 1.545. Saham BRPT naik 53,48% ke posisi 1.435. Saham ARKO menguat 41,44% ke posisi 785, dan saham KEN yang melambung 76,64% ke level 945. Sebagai gambaran emiten berbasis EBT, Pertamina Geothermal Energy ada pemain pembangkit listrik panas bumi utama di Indonesia dengan kontribusi 82% terhadap total kapasitas terpasang. Kemudian Kencana Energi Lestari merupakan perusahaan penyedia EBT melalui 2 anak perusahaan langsung, yaitu PT Energi Sakti Sentosa dan PT Bangun Tirta Lestari. Sementara itu, Arkora Hydro berkontribusi pada perkembangan energi terbarukan melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung, terutama di daerah terpencil. Berikutnya Barito Pasifik yang merambah bisnis EBT melalui akuisisi kepemilikan aset operasional panas bumi di sebelah lokasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, Direktur Ekuator Swarna Investama Hans Kui mengatakan bahwa hadirnya bursa karbon adalah sebuah terobosan yang membuktikan keberpihakan pemerintah dan OJK akan masalah lingkungan. Ia meyakini bahwa Indonesia pun sudah siap dengan sarana dan prasarana untuk bursa karbon. Apalagi Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia di mana kredit karbon akan memberikan nilai tambah pada ekonomi Indonesia. Di saat yang sama, pengamat pasar modal William Hartanto mengatakan bahwa bursa karbon akan menjadi sentimen positif ke pasar saham Indonesia. Menurutnya, emiten-emiten yang terpengaruhi sentimen positif kemungkinan besar cenderung lebih banyak berasal dari sektor energi baru terbarukan. Ya pemirsa, tak hanya bagi pasar modal, kehadiran bursa karbon juga diyakini akan memberikan sejumlah manfaat bagi Indonesia. Di antaranya peluang bagi negara untuk memperoleh pendapatan fiskal, serta membuka peluang bagi new economy atau ekonomi baru dengan perkiraan nilai lebih dari 150 miliar dolar Amerika. Serta yang tak boleh dilupakan yakni tujuan utama dari hadirnya bursa karbon, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca demi tercapainya net zero emission.